Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Setiap janji suci seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Namun bagaimana jika ijab kabul justru menjadi awal kematian? Malam ini kami akan membawamu ke sebuah kisah pernikahan yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena tidak semua pengantin berpisah dengan ikhlas. Matikan lampu, gunakan headset, dan inilah kisahnya. Aku masih ingat jelas bau melati pagi itu. Bau yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru berubah menjadi aroma terakhir yang melekat sebelum hidupku runtuh. Namaku Fitri. Hari itu aku duduk bersimpuh di kamar pengantin, dibalut kebaya putih dengan riasan sempurna. Tanganku dingin, bukan karena gugup semata, tapi karena perasaan aneh yang sejak subuh tak mau pergi. Seperti ada sesuatu mengawasiku dari sudut-sudut rumah. Tarik nafas, Fit. Ini hari bahagiamu, bisik pria sambil membenahi sanggulku. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Namun di balik senyum itu, dadaku terasa sesak. Jantungku berdegup tak beraturan. Entah kenapa sejak bangun tidur, aku merasa seperti akan kehilangan sesuatu yang sangat besar hari ini. Aku menepis pikiran buruk itu. Handi, calon suamiku, sebentar lagi akan resmi menjadi imam dalam hidupku. Dia sehat, sangat sehat. Semalam kami masih berbincang lewat telepon, tertawa, membayangkan bulan madu. Tidak ada tanda-tanda apapun yang mencurigakan. Namun firasatku berkata sebaliknya. Saat akad dimulai, aku duduk di balik tirai. Suara penghulu terdengar tenang. Khidmat. Keluarga kami duduk berhadap-hadapan. Aku menunduk, menggenggam ujung kebaya, berusaha fokus pada setiap lafaz yang akan mengubah status hidupku. Saudara Handi bin... Suara Handi menjawab tegas, lancar, mantap. Aku tersenyum kecil di balik tirai. Ijab kabul itu seharusnya menjadi kalimat terindah dalam hidupku. Namun ketika Handi mengucapkan kalimat terakhir, suaranya terhenti. Bukan karena salah ucap, bukan karena gugup, tapi karena sunyi. Aku mendongak. Tak ada suara napas, tak ada lanjutan kalimat. Yang ada hanya suara kursi berderit dan desah kaget para tamu. Handi, suara penghulu terdengar ragu. Jantungku mencelos. Aku berdiri sebelum tirai dibuka. Kakiku gemetar. Dalam hitungan detik tirai tersibak dan aku melihat Handi terduduk kaku. Matanya terbuka menatap kosong ke depan. Mulutnya sedikit terbuka seolah ingin melanjutkan ucapan yang tak pernah selesai. Handi, aku berteriak. Tubuhnya roboh ke samping. Jeritan pecah di mana-mana. Aku berlari mengampilinya. Berlutut, memeluk tubuhnya yang mendadak terasa dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang masih hidup. Bangun mas, ini bercanda ya. Suaraku bergetar. Tanganku mengguncangnya. Tidak ada reaksi. Tidak ada napas, tidak ada denyut. Aku berjerit, dunia berputar, dan saat itulah semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan bau obat-obatan. Suara tangis terdengar samar. Ibuku memelukku erat. Fitri, sabar ya nak. Kalimat itu cukup membuatku paham bahkan sebelum kata meninggal diucapkan. Handi, suamiku, meninggal dunia. Tepat setelah ijab kabul, sehat walafiat, tanpa penyakit, tanpa riwayat apapun. Dokter bilang jantungnya berhenti mendadak, tapi aku tahu
ada sesuatu yang tidak wajar. Saat jenazah Handi dibaringkan di ruang tengah, aku duduk di sampingnya. Semua orang menyuruhku istirahat, tapi kakiku menolak bergerak. Aku memandangi wajahnya. Tenang, terlalu tenang, seolah dia hanya tidur. Namun saat aku menggenggam tangannya, aku merasakan sesuatu. Bukan dingin, tapi getaran halus, seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Aku menelan ludah. "Mas, kalau ini mimpi buruk, bangun ya," bisikku. Tidak ada jawaban. Namun saat aku menggenggam tangannya, aku merasakan genggamannya mengencang. Aku tersentak. Kutolehkan wajah ke sekeliling. Tidak ada yang memperhatikan. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Aku kembali menatap Handi. Tangannya diam. Perasaanku saja, gumamku. Tapi saat aku menunduk, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di bawah kain kafannya di pergelangan kaki Handi, ada bekas kehitaman melingkar. Seperti bekas ikatan. Atau bekas sesuatu yang melilit terlalu kuat. Aku ingat satu nama. Usman. Pria yang pernah melamarku sebelum Handi. Pria yang kutolak. Pria yang terakhir kali menatapku dengan senyum yang tidak pernah benar-benar ramah. "Kalau bukan aku yang dapat kamu, Fitri, orang lain juga tidak pantas," ucapnya dulu. Aku kira itu hanya kata-kata orang sakit hati. Ternyata, aku menutup mulutku agar jeritanku tidak keluar. Karena saat itu aku sadar, Handi tidak pergi sendirian. Dan pernikahan kami belum benar-benar selesai. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Rintiknya halus, tapi dinginnya menusuk tulang, seolah langit ikut berkabung atas kematian Handi. Aku duduk sendirian di kamar, yang seharusnya menjadi kamar pengantin kami. Lilin menyala di sudut ruangan. Lampu sengaja kupadamkan. Entah kenapa, aku lebih nyaman dalam gelap. Kebaya pengantinku masih tergantung di balik pintu. Putih, bersih. Tapi setiap kali aku menatapnya, yang kulihat bukan kebahagiaan, melainkan kain kafan. "Mas," aku berbisik. Suaraku hampir tak terdengar. Aku tidak tahu kenapa aku masih memanggilnya. Padahal jasadnya sudah dimakamkan sore tadi. Namun, kesunyian kamar ini terlalu menyakitkan jika tidak kuisi dengan namanya. Angin tiba-tiba berhembus dari jendela yang tertutup. Lilin bergetar. Nyalanya memanjang, lalu mengecil. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Aku menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya kelelahan. Terlalu banyak tangis. Terlalu banyak kejadian yang menimpa dalam satu hari. Namun, saat aku hendak berdiri, aku mendengar suara. Bukan dari luar, bukan dari lorong, tapi dari dalam kamar. "Fit," aku membeku. Suara itu sangat pelan, parau, namun mustahil salah. Itu suara Handi. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. "Mas?" Jawabku ragu. Tidak ada jawaban. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa berat seperti diikat. Mataku menyapu seluruh ruangan. Bayangan-bayangan menari di dinding seolah ada sesuatu yang bergerak di balik cahaya lilin. "Mas, jangan bercanda." Suaraku bergetar. Lalu suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. "Fitri." Aku berbalik cepat. Dan saat itulah aku melihatnya. Di cermin rias di sudut kamar, bayangan seorang pria berdiri tepat di belakangku. Aku menjerit. Tubuhku berputar namun tidak ada siapa-siapa. Saat aku kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada. Handi, wajahnya pucat, matanya hitam pekat, tanpa putih. Bibirnya biru-biru. Aku jatuh terduduk. Tanganku gemetar hebat. "Mas, kamu?" Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bayangan itu menggeleng pelan. "Aku belum pergi, Fitri." Bisiknya kali ini jelas. Suaranya terdengar seperti datang dari dasar sumur. "Kenapa?"
Aku terisak. Kenapa kamu pergi di hari pernikahan kita? Wajahnya mendekat ke permukaan cermin. Retakan halus muncul di kacanya. Aku tidak mati secara wajar. Fitri. Dadaku terasa sesak. Ada yang mengambil nyawaku sebelum waktunya. Lanjutnya, aku teringat bekas kehitaman di pergelangan kakinya. Usman? Tanyaku lirih. Bayangan itu terdiam. Lalu, ia mengangguk. Hatiku seperti diremas. Aku merasakan itu sejak malam sebelum akad, Fit. Kata Handi, ada sesuatu yang melilit kakiku, menarikku, menahan nafasku. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Itu bukan manusia, Fit. Itu kiriman. Kiriman. Kata itu bergema di kepalaku. Ilmu hitam. Santet. Balas dendam. Dia ingin aku mati di depanmu. Lanjut, Handi. Agar kebahagiaanmu berubah menjadi luka. Air mataku jatuh ke lantai. Mas, apa yang harus aku lakukan? Aku tanya putus asa. Bayangan Handi menatapku lama. Jangan percaya siapapun. Terutama orang yang pura-pura menyesal. Cermin tiba-tiba retak lebih lebar. Aku belum tenang. Fitri. Jiwaku terikat. Lalu, sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, bayangan itu menghilang. Lilin padam. Kamar kembali gelap total. Aku terduduk gemetar. Nafasku tersengal-sengal. Malam itu, aku tidak tidur. Keesokan harinya, aku menerima tamu. Usman. Dia datang dengan pakaian hitam. Wajahnya tampak sedih tapi matanya berbeda. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru kehilangan kenalan. Aku turut berduka, Fitri. Katanya lembut. Aku menatapnya dalam-dalam. Apa kamu percaya orang bisa mati karena sakit hati? Tanyaku tiba-tiba. Usman tersenyum tipis. Orang bisa melakukan apa saja karena sakit hati. Bulu kuduku berdiri. Mas Handi orang baik. Sayang, takdirnya pendek. Tanganku mengenggam. Kamu terakhir bertemu Handi kapan? Tanyaku. Malam sebelum akad. Jawabnya tanpa ragu. Aku hanya ingin minta maaf. Jawaban itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Malam sebelum akad. Aku teringat kata-kata Handi. Aku tersenyum kecil menahan emosi. Terima kasih sudah datang. Kataku datar. Usman berdiri. Namun sebelum pergi, dia mencondongkan tubuhnya ke arahku. Fitri, kalau suatu saat kamu merasa tidak sendirian, itu wajar. Karena arwah sering tidak mudah melepas, bisiknya pelan. Saat itu aku tahu. Dia tahu. Dia sangat tahu. Dan aku juga sadar. Handi belum benar-benar pergi. Dan kematiannya baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak malam Handi menampakkan diri di cermin, hidupku tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Aku mulai mendengar langkah kaki di lorong setiap tengah malam. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Saat aku membuka pintu, tidak pernah ada siapapun. Namun, bau melati selalu tertinggal. Setiap kali itu terjadi, jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Aku tahu, itu Handi. Ia belum pergi. Pagi hari ke-7 setelah kematiannya, aku menemukan sesuatu yang membuatku gemetar. Di depan kamar pengantin pria, terletak ikat kepala pengantin pria. Padahal aku yakin, seluruh perlengkapan adat sudah disimpan oleh keluarganya. Kain itu bersih, tidak basah, tidak berdebu. Seolah baru saja diletakkan. Tanganku gemetar saat memungutnya. Saat ujung jariku menyentuh kain itu, kepalaku mendadak berdenyut hebat. Pandangan mataku mengabur. Dan aku melihat sesuatu.
Handi berdiri di depanku. Namun kali ini bukan bayangan di cermin. Ia berdiri nyata. Tubuhnya masih mengenakan pakaian akad. Namun kakinya dililit sesuatu. Hitam, berdenyut, seperti urat hidup yang bergerak sendiri. Aku terikat, Fit. Dan ikatan ini berasal dari tanah. Aku terisak. Apa yang harus aku lakukan? Cari tempat dia menanamnya. Jawab Handi. Dia? Aku tidak perlu bertanya siapa. Usman. Pandangan itu lenyap seketika. Aku terjatuh berlutut, ikat kepala itu terlepas dari tanganku. Aku menangis lama. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena aku sadar arwah Handi tidak sekedar ingin berpamitan. Ia menuntut sesuatu. Malam harinya aku nekat. Aku mendatangi rumah Usman. Rumah itu berada di ujung desa, dikelilingi pohon bambu tua yang batangnya menghitam. Udara di sana lembab dan berat, membuat napasku sesak sejak melangkah masuk. Usman menyambutku dengan senyum yang sama. Fitri, malam-malam begini, aku ingin bicara. Aku potong. Ia mempersilakanku masuk. Di ruang tamunya, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Di sudut ruangan, ada kendi tanah. Dan di sekelilingnya, bunga melati kering. Aku menatapnya tanpa berkedip. Usman mengikuti arah pandanganku, lalu tersenyum. Kamu peka rupanya, katanya. Jantungku berdegup keras. Apa yang kamu lakukan pada Handi? Tanyaku. Suaraku bergetar namun tegas. Usman tertawa pelan. Dia merebutmu dariku. Jawabnya santai. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dengan membunuhnya, aku menjerit. Dengan mengikat jiwanya. Ia berdiri dan mendekat. Ilmu ini tidak langsung membunuh. Namun ketika dia mengucapkan ijab qabul, ikatan itu menarik nyawanya. Indah bukan? Aku terisak. Kamu gila. Usman tersenyum lebih lebar. Tapi belum selesai. Katanya, arwahnya akan terus terikat. Sampai kamu juga ikut hancur. Aku mundur ketakutan. Namun saat itulah angin bertiup kencang. Lampu berkedip. Dan bau melati menyergap ruangan. Usman terdiam. Apa yang kamu lakukan? Bentaknya. Aku tidak menjawab. Karena di belakangnya, aku melihat Handi. Wajahnya lebih gelap. Matanya merah. Lilitan hitam di kakinya bergerak, merayap ke lantai. Usman. Suara Handi menggema. Bukan hanya di ruangan, tapi di kepalaku. Usman berbalik. Wajahnya pucat seketika. Tidak, belum waktunya. Gumamnya. Handi melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai retak halus. Kamu mengikatku pada kematian. Maka kini, aku mengikatmu pada penyesalan. Kendi tanah di sudut ruangan bergetar. Retak. Dan dari dalamnya, cairan hitam merembes keluar. Usman menjerit. Aku berdiri terpaku, tidak mampu bergerak. Karena aku sadar, ini bukan lagi tentang keadilan. Ini adalah balas dendam. Dan Handi tidak berniat berhenti. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Handi selalu ada. Bukan sebagai bayangan samar, bukan lagi sebagai bisikan lirih. Ia hadir, utuh. Kadang duduk di kursi sudut kamar, kadang berdiri di depan pintu menatapku lama tanpa suara. Kadang hanya berupa pantulan samar di jendela. Dan setiap kali aku melihatnya, satu hal selalu sama. Lilitan hitam di kakinya kini menjalar ke tubuhnya, seperti akar busuk yang hidup. Mas, hentikan.
Pintaku suatu malam. Ia menoleh perlahan. "Kau yang memanggilku," jawabnya. Aku terdiam. "Aku hanya ingin kau tenang," kataku lirih. Handi tersenyum. Namun senyumnya bukan senyum yang ku kenal. Tenang itu setelah janji ditepati. Dadaku bergetar. Janji? Aku teringat ijab kabul yang tak pernah selesai. Janji suci yang terputus oleh kematian. "Kita sudah sah," kataku, mencoba meyakinkan diri sendiri. "Di mata manusia," jawabnya, "tidak di alamku." Udara di kamar mendadak berat. Nafasku terasa pendek. Usman harus membayar. Dan kau harus memilih. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Memilih apa? Ia mendekat. Sangat dekat. Aku bisa mencium bau tanah basah dari tubuhnya. Menjadi jembatan atau menjadi korban. Tubuhku gemetar hebat. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar. Usman ditemukan di rumahnya. Masih hidup, namun tubuhnya lumpuh. Mulutnya terkunci hanya bisa mengeluarkan suara parau tak berbentuk kata. Yang membuat semua orang mengeri, di pergelangan kakinya ada bekas lilitan hitam. Sama seperti Handi. Aku menutup mulutku saat mendengar kabar itu. Bukan lega yang kurasakan, melainkan takut. Karena aku tahu Handi tidak berhenti di situ. Malam itu aku kembali mendengar suara langkah kaki. Namun kali ini bukan satu. Langkahnya berat, terseret. Aku membuka pintu kamar dan aku melihatnya. Handi berdiri di lorong. Di belakangnya, bayangan hitam lain berdiri membungkuk. Aku mengenalinya. Usman. Dalam wujud arwah. Wajahnya terdistorsi. Matanya terbelalak ketakutan. Belum, rintihnya. Handi menoleh kepadaku. "Lihat," katanya. "Dia belum mati, tapi jiwanya sudah mulai terlepas." Aku mundur ketakutan. "Mas, cukup!" Aku berteriak. "Ini bukan kamu." Handi menatapku lama. "Ini aku yang kau bangunkan." Aku terisak. "Aku hanya ingin bahagia." "Dan aku hanya ingin adil," balasnya. Bayangan Usman menjerit lalu menghilang ke lantai seolah ditelan kegelapan. Lorong kembali sepi. Aku jatuh terduduk. Tangisku pecah. Sejak itu, tubuhku mulai berubah. Aku sering pingsan, sering mimisan tanpa sebab, sering melihat dunia seperti tertutup kabut. Dan setiap kali aku lemah, Handi menjadi lebih kuat. Suatu malam, aku terbangun ada tangan dingin menggenggam pergelangan kakiku. Aku menjerit. Handi duduk di tepi randangku. "Sudah hampir waktunya," katanya pelan. "Apa maksudmu?" tanyaku ketakutan. Usman tidak akan bertahan lama. Dan ikatan ini butuh pengganti. Air mataku mengalir. "Kau ingin aku mati?" Handi menggelengkan. "Tidak," katanya. "Aku ingin kau bersamaku." Aku menutup wajahku, menangis terseduh-seduh. "Aku masih hidup, Mas." "Tidak sepenuhnya," jawabnya dingin. "Sejak kau memanggilku malam itu, sebagian jiwamu ikut terikat." Aku teringat cermin. Lilin, bisikan pertama itu. Aku membuka mata perlahan. Kalau aku menolak, Handi tersenyum tipis. Janji pernikahan harus ditunaikan, dengan atau tanpa kerelaan. Saat itu aku sadar, aku tidak hanya terancam kehilangan hidupku, aku akan kehilangan diriku sendiri. Di kejauhan terdengar suara azan subuh. Handi menoleh ke arah suara itu. Wajahnya berubah. Sedikit ragu. Aku memanfaatkan momen itu. "Mas," kata aku cepat,
Kalau kamu mencintaiku, lepaskan aku. Handi menatapku. Untuk sesaat, aku melihat Handi yang dulu. Matanya berkaca-kaca, namun lilitan hitam itu berdenyut lebih kuat. Aku sudah terlalu jauh, Fitri. Cahaya subuh masuk melalui jendela, dan Handi menghilang. Aku terduduk lemas. Namun aku tahu ini belum berakhir. Karena malam berikutnya adalah malam ke-40 kematian Handi. Dan di malam itulah arwah pengantin akan menagih janji terakhir. Malam ke-40 datang tanpa angin. Desa terasa mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Seolah seluruh alam menahan nafas. Aku duduk sendirian di kamar pengantin. Kebaya putih kembali kupakai. Kainnya terasa berat, seperti basah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Cermin di depanku tertutup kain hitam. Namun aku tahu, di baliknya, Handi menunggu. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan lari lagi. Tepat tengah malam, lilin menyala sendiri. 1, 2, 3. Bau tanah basah dan melati memenuhi ruangan. Aku datang, Mas, kataku pelan. Kain hitam di cermin bergerak dan Handi muncul. Namun bukan Handi yang kukenal. Tubuhnya kini sepenuhnya dililit akar hitam. Matanya kosong, wajahnya pucat kehijauan. "Apakah kau siap?" tanyanya. Aku menelan ludah. "Siap untuk apa?" "Menjadi milikku sepenuhnya." Jantungku berdetak keras. "Kalau aku menolak?" tanyaku. Handi tersenyum. "Usman sudah mati," katanya. Aku tersentak. Bayangan Usman muncul di lantai. Tubuhnya terjerat lilitan hitam. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan abadi. "Aku menepati janjiku," lanjut Handi. "Sekarang giliranmu." Air mataku jatuh. Aku berdiri. "Mas," kataku perlahan, "kamu bilang aku yang memanggilmu." Handi mengangguk. "Dan kamu bilang janji harus ditepati," lanjutku. Ia kembali mengangguk. Aku melangkah mendekat. "Apa kamu yakin kamu ingin menikahi arwah?" Handi terdiam. "Aku manusia," lanjutku. "Penuh doa, penuh cahaya, penuh ikatan hidup." Lilitan hitam itu berdenyut. "Aku akan menjadi pengikatmu," kataku tegas, "bukan sebaliknya." Handi menatapku. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut. "Apa maksudmu?" tanyanya. Aku tersenyum sambil menangis. "Aku tidak datang untuk menyerahkan diri," jawabku. "Aku datang untuk melepaskanmu." Aku membuka kain hitam di cermin. Pantulanku terlihat, namun bukan aku seorang. Di belakangku, Handi berdiri. "Masih ingat ijab kabul yang terputus?" tanyaku. Handi terdiam. Aku menarik nafas dalam-dalam dan aku mengucapkannya. "Aku terima nikahnya Handi bin..." Lilin bergetar keras. "Aku terima dengan syarat kau lepaskan dendammu dan kembali ke tempatmu." Ruangan berguncang. Akar hitam menjerit. "Tidak!" teriak Handi. Namun aku melanjutkan. "Dan aku ikhlaskan seluruh cintaku untuk keselamatan jiwamu." Tangisku pecah. Cahaya putih menyembur dari cermin. Handi berteriak. Akar hitam terbakar. Tubuhnya hancur perlahan seperti tanah yang tersapu angin. "Fitri," suaranya melemah. "Maafkan aku." Aku jatuh berlutut. "Pergilah, Mas." Cahaya itu padam. Lilin mati dan aku sendirian. Pagi harinya, aku bangun di kamar yang sama. Tidak ada bau melati, tidak ada dingin, cermin bersih.
aku selamat. Namun, saat aku bangkit dari ranjang, aku melihat sesuatu di pergelangan kakiku, bekas hitam, samar, seperti sisa lilitan. Aku tersenyum pahit, karena aku sadar tidak semua ikatan bisa hilang sepenuhnya. Dan sejak malam itu, setiap ada pasangan yang menikah di desaku, aku selalu mendengar bisikan lirih di angin malam. Jaga janji kalian, karena tidak semua pengantin pergi dengan ikhlas. Jika kamu mendengar sesuatu setelah cerita ini berakhir, jangan langsung menoleh. Karena mungkin itu bukan hanya imajinasimu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan cerita ini. Karena semakin banyak yang tahu, semakin sedikit yang akan mengalami. Dan ingat, tidak semua janji bisa dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.